Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semua kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya. Sehat jasmani dan juga sehat rohani kita. Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam sesi harian, bacaan harian dalam masa Prapaskah, dan tentu renungan harian yang kita dengar merupakan bacaan-bacaan yang kita sesungguhnya akan kita dengar selama masa Prapaskah ini menurut tahun liturgi. Maka hari ini saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Saya mengundang kita semua untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Levi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Levi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Levi mengadakan satu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Mau jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam saudara-saudari, salam sejahtera, damai Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memberikan kita kekuatan dalam menjalani masa Prapaskah. Hari ini kita mendengar suatu panggilan Allah bagi manusia. Dan Yesus mengatakan, "Aku datang bukan untuk orang sehat, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk orang sakit dan orang berdosa." Ya tentu, mungkin dari antara kita juga adalah orang-orang sakit. Ya, sakit secara jasmani dan juga sakit secara rohani. Kita juga adalah orang-orang yang berdosa. Karena kecenderungan kita setiap hari, baik dengan pikiran, dengan mata kita, dengan hati kita, dengan tindakan kita, kita sering mudah jatuh di dalam dosa. Dan hari ini Yesus memanggil dan mencari. Saudara-saudari, apa yang mau kita lihat dalam peristiwa ini? Pertama, kita mau melihat kealahan Yesus. Bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kasih. Begitu besar kasihnya, ia mencari. Ia memanggil. Ia mengajak. Supaya orang-orang yang berdosa mengalami kasih setia Allah. Sebab dia adalah Maha Kasih. Yang kedua, supaya tidak ada yang tersesat dan hilang, musnah dan binasa. Ini betapa besar kasih Allah. Yang kedua, Allah dalam diri Kristus atau Yesus hari ini mau menyatakan dia adalah Maha Kuasa. Di mana kekuasaannya? Kekuasaannya ketika ia datang mau menyembuhkan. Menyembuhkan apa? Orang-orang yang sakit jasmani dan rohani. Kekuasaan mengampuni dosa. Dan kekuasaan ini yang sering menjadi perdebatan dan diskusi oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi Yesus tidak peduli, sebab kekuasaannya melampaui segala gosip, segala perkataan buruk dari orang-orang Farisi. Yang terpenting adalah kebenaran Allah. Kedamaian kerajaan surga dinyatakan Yesus dalam hidup manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam masa Prapaskah ini, panggilan yang sama diberikan kepada kita. Bahwa Yesus memanggil kita. Yesus mau mengajak kita. Pertanyaan mendasar, apakah kita mau seperti seorang Lewi yang hari ini mau meninggalkan dan mengikuti? Tentu apa yang mau ditinggalkan? Ya, kehidupan lamanya, kebiasaan buruknya, hal-hal yang mengganggu hidupnya. Dan itulah yang menjadi inti dari masa Prapaskah. Kita mau meninggalkan dan menanggalkan sesuatu yang mungkin mengganggu hidup kita selama ini.
teristimewa mengganggu hubungan kita dengan Allah. Dan hari ini Yesus mengingatkan kita, mari kita seperti Lewi, mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus itu bukan persoalan bahwa Yesus berjalan di depan, kita di belakang, bukan itu. Tetapi mengikuti Yesus adalah mau meneladani contoh dan hidup kealahannya. Mengikuti Yesus mau hidup sesuai dengan cara Allah itu sendiri. Kalau kita mendengar hari ini dalam bacaan pertama, sesungguhnya dari kitab Yesaya bab 58 ayat 9 sampai 14, Yesaya menggarisbawahi bahwa semua orang yang terpanggil dan yang menjawab dan berteriak minta tolong dan mau membiarkan Allah bekerja dalam hidupnya, maka Allah benar-benar setia dan tinggal bersamanya. Yang berikut, Yesaya mengingatkan kita melalui bacaan ini bahwa hidup kita harus menjadi suatu sukacita bagi orang lain. Apa yang dimaksud oleh Yesaya? Dia mengatakan hari ini jangan menindas orang lain, tetapi jadilah terang bagi orang lain. Jangan menunjuk-nunjukkan orang dengan jarimu dan memfitnah. Yang berikut, apa yang dikatakan? Jangan meletakkan beban dalam diri orang lain. Jangan menginjak-injak orang lain. Jangan menginjak aturan-aturan kehidupan, hukum-hukum yang membawa engkau kepada kebaikan. Dan jangan juga melakukan urusan-urusanmu pada hari kudus. Istimewa bahwa ketika engkau mengatakan bahwa hari Sabat, hari Minggu, hari kebaktian, hari perayaan, bahwa hari buat Tuhan, tetapi engkau menyibukkan dirimu dengan urusan-urusan dunia. Tuhan hari ini menegur kita. Bahkan dia mengatakan, jangan berurusan dengan sesuatu yang beromong kosong, tetapi nyatakanlah hidupmu sesuai dengan iman yang seharusnya engkau nyatakan dalam kehidupan. Itulah yang diinginkan oleh Yesus hari ini. Supaya apa? Supaya apa yang kita ikuti itu benar-benar bahwa sesuatu yang berasal dari Allah, bukan berasal dari dunia. Mari saudara-saudari, mungkin kita adalah Lewi saat ini yang ingin membiarkan jamahan tangan Tuhan atas diri kita. Dia ingin menyembuhkan kita orang sakit. Dia ingin memperbarui hidup kita. Dia ingin menyucikan kita. Dia ingin membawa kita kepada kasih dan cinta. Semoga hari ini, semoga masa prapaskah masa yang penuh indah untuk kita. Untuk selalu melakukan hal yang baik dalam diri sesama kita dan teristimewa. Dan teruslah kita menginvestasi kehidupan kita yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.